Allahumma inni as'aluka an yamunna alaina bil ilmin nafi wal amali salih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal arifin wa an yarzuqna al ikhlasa fil aqwali wal amali. Allahumma amin. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak yang karena Allah, hari ini kita bisa berjumpa kembali setelah liburnya setelah selesai ujian binaan. Makanya hari ini nampak beberapa wajah-wajah baru, stok lama gitu, dan wajah-wajah baru tapi stok lama. Mau dibilang baru, so pernah ketemu. Tidak dibilang baru lagi ini saya lihat gitu. Tapi mudah-mudahan istiqomah semuanya. Dan juga sebagai pengingat, dari awal ini saya ingin sampaikan kembali kepada ibu-ibu semuanya bahwa mulai semester ini syarat kenaikan ibu-ibu dari kelasnya masing-masing adalah tidak goib pada kajian-kajian hari Sabtu sore. Kalaupun goib, itu hanya goib beberapa yang masih bisa ditoleransi saja. Misal ada kegiatan-kegiatan urgen, seperti ada keluarga menikah, atau mungkin ada hal-hal penting lainnya, silahkan izin, tidak ada masalah. Tapi kalau dia punya keluarga tiap hari Sabtu menikah terus, nah ini bahaya. Ini 1 bulan sampai 4 kali izin tiap Sabtu. Kenapa? Keluarga saya menikah. Kemarin siapa yang menikah? Sepupu saya. Hari ini siapa? Om saya. Hari ini siapa? Anak saya. Besok siapa? Tetangga saya. Tapi ya mau dilarang tidak bisa. Begitu. Mau dilarang tidak bisa, karena kan kita juga butuh yang namanya menjaga silaturahim dengan sesama. Tidak ada masalah itu. Tidak ada masalah. Cuma kalau sampai 2 bulan juga masih izinnya itu menikah terus, nah ini mau ditanya susah apa semua yang menikah ini. Jangan-jangan satu komplek menikah dia juga panitianya. Mama Rampa kah atau siapa kah, saya tidak tahu. Tapi kalau dilihat-lihat misalnya nanti ketika sidang pengajar dirasa-rasa yang bersangkutan ini terlalu banyak absennya untuk kajian hari Sabtu, walaupun di kajian hari-hari yang seminggu 2 kali itu dia rajin, mohon maaf, kami sampaikan sejak awal ini, mohon maaf, tidak bisa kita naikkan. Berapa banyak absen yang bisa ditoleransi Pak Ustadz? Intinya jangan terlalu banyak saja. Nanti biar kami timbang-timbang sendiri antara pengajar, melihat bagaimana keaktifan antum, bagaimana kemampuan antum, dan lain-lain. Bukan hanya dari satu sudut, bukan saya toh yang menentukan, ini semua musyawarah pengajar. Setelah dimusyawarahkan baru dilaporkan ke pengurus inti baru mengambil, pengurus inti menerima dan meng-ACC. Kenapa mesti seribet itu Ustaz? Karena kalau tidak disiplinkan kita kadang-kadang suka seenak-enaknya. Dan yang paling penting adalah bahwa untuk kebaikan itu terkadang orang harus dipaksa. Untuk melaksanakan kebaikan terkadang itu perlu pemaksaan. Nanti setelah dipaksa, lama-lama jadi terbiasa. Setelah terbiasa, jadi kebutuhan. Ngaji dipaksa dengan absen. Saya ingat dulu waktu awal-awal itu, ketika ujian pertama kali masih di Abdurrahman Saleh, ada salah satu ibu-ibu yang mengatakan, tidak suka saya mengaji pakai ujian-ujian begitu. Saya mau mengaji saja. Ya sudah, silakan cari tempat lain, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, kita pun tidak ada masalah dengan itu. Tapi kalau tidak mau ikut ujian, ya mohon maaf, tidak bisa. Makanya walaupun mungkin masih banyak pro dan kontra, tapi alhamdulillah sampai saat ini pun ibu-ibu masih tetap bisa membersamai. Mudah-mudahan bisa istiqomah dan setiap usaha nilai, dan mudah-mudahan setiap usaha yang dilakukan juga bisa mengantarkan kita kepada ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala.
Oke, baik. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan kajian pada kitab apa? Safinatun Najah. Terakhir kemarin kita sampai di rukun-rukun sholat, betul? Betul? Oke, baik. Coba ditutup dulu bukunya, Bu. Buku catatannya ditutup. Yang hafal 17 rukun sholat siapa? Kalau ada langsung angkat tangan, hafal, ada hadiahnya. 17 rukun sholat yang sudah kita sama-sama ketahui, kita sudah sama-sama pelajari. Angkat tangan, Uminya Rehan. Kalau jawab sama-sama, dia punya hadiah itu tidak bisa dibagi. Gitu. Ini rukun sholat, Bu Ibu. Rukun itu artinya sesuatu yang paling penting. Kalau rukunnya tidak ditahu, khawatirnya sholatnya selama ini salah. Kalau rukunnya tidak ditahu, khawatirnya sholatnya selama ini tidak sah. Karena kalau rukunnya salah, itu semua ulama sepakat bahwasanya sholatnya tidak sah. 17 yang sudah kita pelajari. Iya, sambil lirik-lirik sedikit di catatannya. Coba. Iya, Uminya Erna. Berdiri bagi yang mampu pada sholat wajib. Terus Al-Fatihah. Al-Fatihah 5, coba. Niat, takbiratul ihram, berdiri. Al-Fatihah baru 4. Ruku 5. Tumanina. Antum habis ruku apa dikerja? Adakah orang habis ruku Allahu Akbar? Iya betul, tumaninah itu kan diam sejenak. Iya toh, ini sudah ruku diam sejenak nih. Terus habis ruku langsung Allahu Akbar. Saya bilang hadiahnya tidak bisa dibagi. Tumaninahnya waktu ruku ya. Terus oke, i'tidal itu apa? Berdiri dari ruku itu, posisi berdiri itu namanya i'tidal. Terus tumanina waktu i'tidal. Dibayang-bayangkan kira-kira setelah i'tidal apa yang dilakukan? Tidak mungkin salto. Sujud. Berapa kali? 2 kali. Oke, tumaninah dalam sujud. Ayo, 7 lagi. Sudah 3/4-nya ini. 11. Oke. Betul sekali. 5 lagi. Ayo Bu, 5 lagi. Anda akan mendapatkan 2 juta rupiah. Bercanda. Ya, tasyahud. Tasyahud akhir. Tasyahud awal tidak? Tasyahud awal atau tasyahud akhir? Tasyahud awal atau tasyahud akhir? Tasyahud akhir. Tasyahud awal bukan rukun. Makanya kalau lupa tasyahud awal tidak perlu ngulangi sholat. Cukup diganti dengan sujud sahwi. Sudah 13. Tasyahud akhir. Bersalawat kepada Nabi. 15. Salam, oke. Salam dan tertib. 16, sisa 1. Saya tambahkan 1 karena tinggal 1. Duduk ketika membaca tasyahud akhir. Jadi tadi kan masuknya itu tasyahud akhir 14. Kemudian 15 itu bersolawat kepada tasyahud akhir itu 13. 13 tadi tasyahud akhir. Kemudian duduk saat tasyahud akhir, karena tidak boleh berdiri ketika tasyahud akhir. Sholawat kepada Nabi waktu tasyahud akhir. Salam
Tertib. Baik, Ibu akan mendapatkan hadiah dari kami insya Allah habis ini. 2 juta. Insya Allah nanti. Lancar-lancar travel 2 juta itu insya Allah ringan nanti. Tidak usah 2 juta, nanti yang bisa travel nanti insya Allah kalau lancar travel hadiah umroh. Tapi untuk sekarang karena belum lancar, jadi hadiahnya insya Allah gula dan juga susu serta teh. Gula dan juga susu serta teh. Itu hadiahnya insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu-ibu, itulah tadi 17 rukun sholat. Yang pertama mulai dari niat. Yang kedua takbiratul ihram. Apa tuh takbiratul ihram? Kalimat Allahu Akbar. Yang ketiga yaitu berdiri. Catatannya bagi yang mampu dan juga ketika sholat wajib saja, sholat fardu yang 5 waktu. Kemudian yang keempat Al-Fatihah. Yang kelima ruku. Yang keenam tumakninah. Tumakninah itu tenang. Apa mikdar? Apa batasan paling sedikit tumakninah itu apa? Batasan paling sedikit tumakninah adalah kita mampu mengucapkan subhanallah. Jadi kalau salatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak sah. Kalau antum tidak mampu mengucapkan subhanallah di antara setiap gerakan. Jadi minimal ketika kita bergerak ruku, ada jeda, kita itu bisa ngucapin paling sedikit subhanallah. Itu sudah dikatakan tumakninah. Oke. Yang ketujuh, i'tidal. I'tidal apa Bu Nilu? I'tidal itu posisi berdiri setelah ruku. Oke, itu i'tidal. Mulai sekarang kosakata asing dalam ucapan sholat harus antum hafal. Pengajar semuanya tandai. Tandai untuk menguji. Tanyakan nanti kepada setiap binaannya bacaan-bacaan yang asing kayak i'tidal supaya mereka paham. Oke. I'tidal itu posisi apa? Bangkit dari ruku. Kemudian setelah i'tidal tumakninah lagi. Habis itu sujud. Sujudnya berapa kali, Ti? 2 kali, betul. Sujudnya 2 kali. Itu juga setelah sujud tumakninah. Setelah itu yang ke-11 duduk di antara 2 sujud. 12 tumakninah. 13 tahiyat akhir. Tahiyat awal masuk atau tidak? Tidak. Kalau lupa tahiyat awal ganti dengan apa? Sujud sahwi. Sujud sahwi kapan dilakukan? Sebelum salam. Sebelum salam mau ucapin assalamualaikum, tahan dulu karena lupa tahiyat awal, sujud lagi. Berapa kali sujudnya? 2 kali. Allahu Akbar. Apa dibaca? Bacaan sujud seperti biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi Pak Ustadz, ada yang bilang bacaannya itu subhana man la yanamu wa la yashu. Begini ibu-ibu. Dalam bacaan sujud sahwi itu doanya masih menjadi pertentangan karena masing-masing tidak ada yang terlalu kuat bacaannya. Artinya secara dalil tidak terlalu kuat. Jadi kita ambil yang umum. Yang umumnya apa? Bacaan sujud seperti biasa. Sujud sekali, duduk lagi di antara 2 sujud, sujud lagi sekali, sudah total 2 kali, duduk lagi di antara 2 sujud, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu namanya sujud sahwi ketika lupa tahiyat awal. Oke, lanjut tadi tahiyat akhir 13. 14 itu duduk saat tahiyat akhir. 15 membaca sholawat kepada Nabi ketika tahiyat akhir. Jadi bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu rukun. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak tidak baca, artinya cuma baca tahiyat awal terus salam, mungkin karena buru-buru kah, karena teleponnya berbunyi kah, atau mungkin anaknya menangis kah, sholat antum batal. Sholatnya batal.
Karena dalam mazhab Syafi'i sholawat itu menjadi rukun. Kemudian yang keenam salam, yang terakhir tertib. Dan sekarang kita akan masuk ke penjelasan rinci dari masing-masing rukun tersebut, dimulai dari niat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif, berkata penulis Asy-Syaikh Ahmad Ibnu Umar Asy-Syatiri rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang seluas-luasnya dan memberikan manfaat atas ilmu beliau di dunia dan di akhirat. Faslun, bab an-niyatu thalathu darajatin. Niat itu ada 3 derajat. Artinya bahwa di dalam sholat yang berbagai macam-macam bentuknya, mulai dari sholat fardu. Sholat fardu artinya sholat wajib. Sholat wajib itu seperti apa? Sholat 5 waktu itu sholat wajib. Atau sholat sunnah karena sesuatu. Contohnya seperti apa? Sholat sunnah karena sebabnya itu waktu yang mengikat. Seperti Idul Fitri, Idul Adha, sholat duha, apalagi? Sholat jenazah masuk ke dalam kategori wajib. Tapi wajib yang wajib kifayah. Masih ingat? Wajib kifayah itu berbeda dengan kasusnya sholat fardu yang namanya wajib ain. Kalau wajib kifayah, jika ada beberapa yang sudah mengerjakan, yang lain hilang kewajiban untuk melaksanakannya. Seperti sholat jenazah. Kalau misal ini, di perumahan ini taruhlah kita katakan ada 100 kakak. Kemudian ada 1 orang itu meninggal di perumahan ini. Dan kalau perumahan ini mungkin hanya 2-3 kakak saja yang mensolatkan si mayit, mulai dari mengurus jenazahnya, memandikannya, mengkafaninya, mensolatkannya, oke, maka sisanya 93 yang lain itu, 97 yang lain itu tidak wajib karena sudah diwakilkan. Itu yang namanya wajib kifayah. Tapi kalau tidak ada sama sekali dari 100 kakak ini yang mau urusi itu mayat, semuanya berdosa. 100 kakak ini berdosa. Beda sama sholat fardu atau sholat 5 waktu, itu namanya wajib ain. Wajib ain itu tidak bisa diwakilkan. Titip dulu sholat zuhur. Titip, ente kira mau beli gorengan? Wajib ain hanya bisa hilang kewajibannya atau selesai kewajibannya saat sudah dilaksanakan oleh masing-masing individu. Dan tadi yang dibilang sama Kak Nur Fadila ya? Nur Latifah. Kak Nur Latifah bahwasanya sholat jenazah termasuk dari wajib kifayah. Paham? Jadi ada wajib kifayah, ada wajib ain. Kaitannya dengan individu, kifayah dapat diwakilkan. Wajib ain itu masing-masing individu wajib melaksanakannya. Kalau wajib kifayah, jika dilaksanakan oleh sebagian dapat diwakilkan, maka yang lain hilang kewajibannya. Kembali ke tadi, bahwasanya berdasarkan berbagai macam bentuk-bentuk sholat, mulai dari sholat yang wajib, entah wajib ain atau wajib kifayah, atau sholat sunnah karena terikat dengan waktu, seperti Idul Fitri, Idul Adha, atau sholat sunnah
karena terikat dengan sebab. Sebabnya itu seperti apa? Mungkin sholat minta hujan. Apa bahasanya sholat minta hujan? Sholat minta hujan. Istisqa. Betul, Ibu Asrina. Istisqa. Sholat minta hujan. Atau mungkin sholat lain yang terikat dengan sebab itu seperti sholat sunnah gerhana. Gerhana matahari, gerhana bulan, atau sholat sunnah mutlak. Apa sholat sunnah mutlak ini? Sholat sunnah mutlak itu selain daripada yang terikat waktu atau terikat dengan sebab-sebab kejadian alam. Contoh, antum tahiyatul masjid. Tahu tahiyatul masjid? Apa sholat tahiyatul masjid? Sholat 2 rakaat sebelum duduk saat pertama kali masuk masjid. Siapa sore ini yang masuk masjid tahiyatul masjid dulu? Yang tidak? Kita belajar tuh untuk diamalkan, bukan cuma sekedar tahu. Bahkan lebih besar dosanya kalau tahu terus tidak diamalkan, apalagi sampai diremehkan. Ya Bu Ibu, jadi kalau datang mau pergi kajian Sabtu, sebelum duduk masuk masjid sini sholatlah sunnah 2 rakaat. Itu namanya sholat tahiyatul masjid. Atau mungkin sholat minta hajat agar dikabulkan hajatnya. Atau mungkin sholat sunnah 2 rakaat setelah berwudu dan lain sebagainya. Oke, berdasarkan banyak macam jenis-jenis sholat ini, niat itu dibagi menjadi 3. Niat dibagi menjadi 3. Yang pertama, berkata mu'alif, in kanatis salatu fardhan, kalau sholatnya itu adalah sholat yang fardu atau sholat yang wajib. Seperti apa sholat yang wajib itu? Sholat 5 waktu. Atau wajib kifayah. Seperti apa? Sholat jenazah. Atau sholat mengganti sholat yang wajib. Maksudnya bagaimana mengganti? Saya, ya kodok, bahasanya sholat kodok. Saya zuhur jam 11 tidur, kecapean mungkin karena ada pekerjaan begadang sampai habis setelah selesai sholat subuh. Kemudian tidur dari jam 7, kecapean bangun-bangun jam 4 sore. Saya belum sholat zuhur. Bisa diganti sholat zuhur saya di waktu asar. Tidak ada alasannya, Pak Ustadz sudah lewat waktunya, tidak bisa lagi saya sholat. Suruh ibu-ibunya datang kajian Safinatun Najah supaya tahu. Atau suruh suaminya datang kajian Safinatun Najah supaya tahu. Bahwa sholat itu bisa diganti di lain waktu. Kalau terlewat dengan alasan syar'i. Bagaimana kalau malas Pak Ustadz? Tidak. Kalau malas, oke. Tetap wajib dilaksanakan. Tetap wajib dilaksanakan. Cuma dosanya ada. Dosanya ditanggung masing-masing. Sama seperti biasa pajak ditanggung pemenang. Sama juga dosa ditanggung yang lalai sholat. Misal anak-anak main kelahi-kelahi atau main perang-perang di HP. Tek maju apa dan lain sebagainya, semua segala macam kata-kata bentuk sumpah serapah, kemudian bentuk kalimat-kalimat kebun binatang keluar. Ini orang kebun binatang cukup di kebun binatang saja, nggak usah keluar dari mulut, bahaya, berat itu. Kalau misalnya ada harimau dalam mulut, ada yang namanya badak dalam mulut, ada gajah dalam mulut, itu berat. Bukan berat mau dikeluarkannya, berat dosanya. Gitu. Berat dosanya. Oke, misal anak-anak waliyazubillah, anak-anak lalai main HP sampai lewat waktu sholat, kemudian sadar-sadar sudah asar, kelewat zuhur. Apakah dia tidak wajib melaksanakan zuhur? Tetap wajib.
Ini namanya sholat qadha atau sholat mengganti. Kembali kepada tadi, niat yang tingkatan pertama adalah niat ketika sholat fardu atau sholat mengganti sholat fardu. Oke? Atau sholat sunnah menjadi wajib. Pak Ustadz, bagaimana sholat sunnah menjadi wajib? Kalau dinazarkan. Kalau lancar urusanku hari ini ya Allah, saya nazar mau sholat duha 8 rakaat besok. Maka duha itu awalnya hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah. Kalau dinazarkan seperti itu jadi wajib. Setiap amalan sunnah yang dinazarkan hukumnya wajib untuk ditunaikan. Oke. Sholat-sholat seperti ini, sunnah yang jadi wajib, ataupun mungkin sholat wajib yang diulangi. Bagaimana sholat wajib yang diulangi? Sholat wajib yang diulangi itu adalah menemani orang lain supaya bisa tetap dapat pahala jamaah. Saya selesai sholat asar, sementara berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tiba-tiba datang akhir rizki. Masbuk dia, terlambat dia. Tengok kanan, tengok kiri. Tidak ada orang di sekitarnya yang juga mau melaksanakan sholat asar berjamaah. Saya menawarkan diri. Boleh atau tidak? Ki, belum sholat asar? Belum. Ayo sama-sama sholat, nanti saya jadi makmumnya. Boleh atau tidak? Boleh. Untuk rizki dia tetap dapat pahala berjamaah. Untuk saya dapat pahala sedekah. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak pengen sedekah tapi belum ada uang, temani saja orang yang masbuk sholat. Dapat pahala sedekah. Ini maksudnya sholat wajib yang diulangi. Saya berarti mengulangi sholat asar saya, tetapi bentuknya adalah dapat pahala sedekah. Begitu. Sholat ini dia niatnya itu masuk kepada niat tingkatan yang pertama. Apa? Bagaimana cara bagaimana cara berniat untuk tingkatan yang pertama ini? Caranya itu ada 3. Pertama, qasdu. Apalagi qasdu ini, Ustaz? Yang pasti qasdu itu bukan pisang goreng. Oke, atau mungkin qasdu itu bukan somai urat, bukan. Qasdu itu adalah ucapan kita usolli. Qasdu itu bahasa Latin. Nggak, bahasa Arab, afwan. Saya cuma bercanda tadi, tapi kayaknya antum nggak paham. Qasdu itu bahasa Arab. Bahasa Arab yang artinya menyampaikan tujuan, gitu, menyampaikan maksud. Kalau diringkasnya, qasdu itu adalah ucapan usolli. Jadi bagaimana melaksanakan niat yang tingkat 1 ini? Harus pertama ada qasdu atau ucapan usolli. Yang kedua ta'yin. Qasdu, ta'yin. Ta'yin ini apalagi Pak Ustadz? Ta'yin ini ucapan kita merincikan sholat kita apa? Zuhurkah? Asarkah? Duha yang dinazarkankah? Sholat jenazahkah? Gitu. Jadi pertama qasdu, kedua ta'yin, ketiga ucapan fardu. Ucapan fardu. Bagaimana bentuk utamanya Pak Ustadz? Perhatikan sini ibu-ibu, perhatikan dulu, jangan menulis, perhatikan sini. Jadi 3 hal itu bisa dilaksanakan dengan ucapan niat seperti ini. Contoh, saya niat sholat zuhur. Usolli, ini qasdu. Zuhron, ini ta'yin. Fardon, ini fardu. Usolli zuhra fardon.
Lillahi ta'alanya mana Pak Ustadz? Tidak perlu diucapkan. Sunnah diucapkan, tidak wajib. Rokataininya atau arba'u rokaatinnya mana Pak Ustadz? Tidak wajib. Jadi untuk sholat yang 5 waktu, qasdu, ta'yin, dan juga fardu nggak boleh ketinggalan. Kalau tidak diucapkan, maka itu dianggap niatnya tidak sempurna. Niatnya tidak sempurna, sholatnya batal. Ini dalam pandangan mazhab Syafi'i. Ingat, Safinatun Najah ini adalah buku yang membahas tentang fikih mazhab Syafi'i. Jadi kalau sholat zuhur, itu kita ngucapin usolli zuhran fardu lillahi ta'ala, sudah cukup. Atau usolli zuhran fardan li Allahu Akbar, cukup. Usolli zuhra fardon. Oke. Kalau ada yang tadi nazar, misalnya nazar, ya, usolli duha nazron, selesai. Allahu Akbar. Kenapa tidak diucapin lillahi ta'ala? Antum sholat sudah pasti untuk Allah. Kecuali kalau niatnya berbeda. Sholatnya untuk pohon. Emang ada Pak Ustadz orang sholat untuk pohon? Ada. Untuk gurunya. Untuk kuburan. Emang ada orang sholat untuk kuburan? Ada. Pak Ustadz, mohon izin, kalau untuk niat ini, jika kita belum lancar untuk menggunakan bahasa Arab, boleh menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya, saya niat sholat subuh 2 rakaat. Baik. Gitu. Baik. Sudah berapa bulan mualaf? Dari bulan Januari. Sekarang bulan 6, 7, mau masuk 7. Berarti sudah setengah tahun. Ya, semua mulai hari ini pakai bahasa Arab. Tidak boleh lagi ganti-ganti wakilkan pakai bahasa Indonesia. Usolli zuhro fardon itu bahasa Arab. Oke? Usolli zuhro fardon itu bahasa Arab. Susah enggak diucapin? Susah enggak diucapin, Kak? Tidak, Pak Ustadz, cuma biasa kalau pas lagi sholat langsung dilupa begitu Pak Ustadz. Jadi saya tadi maksudnya lupa bahasanya begitu. Jadi terkadang diganti bahasa Indonesia. Supaya tidak lupa dihafalkan. Nah, jadi habis ini nanti kakak pulang langsung ingat-ingat usolli maghrib fardon, usallil isya fardon, usolli subuh fardon. Lebih mudah, tidak usah ngucapin berapa rakaat. Oke, karena sholat fardu itu jelas rakaatnya berapa. Subuh 2, zuhur 2, antum iya saja. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Sudah maklum rakaatnya, maka sunnah saja menyebut rakaat itu. Jadi lebih mudah. Oke, usolli zuhro fardon. Coba ikuti setelah saya. Usolli. Apa dulu? Zuhur dulu. Usolli zuhro fardon. Allahu Akbar. Asar. Usolli asro fardon. Allahu Akbar. Maghrib. Usolli maghribi fardon. Allahu Akbar. Isya. Usolli isya fardon. Allahu Akbar. Terakhir usolli subhi fardon. Allahu Akbar. Jadi untuk sholat yang wajib ada berapa yang harus disebutkan? 3. Yang pertama qasdu, kedua ta'yin, ketiga fardon. Qasdu itu ucapan usolli. Ta'yin itu menjelaskan sholatnya. Jelas? Bu Ira,
Coba niat sholat maghrib. Sudah. Allahu Akbar. Ibu Nuriana mana? Tidak ada. Ibu Nuriana tidak ada. Ibu Rizfiana sholat subuh. Masya Allah. Siapa lagi? Uminya Caca niat sholat asar. Usolli. Oke, baik. Sama-sama niat sholat isya. Usolli isya. Baik. Usolli zuhron fardon. Allahu Akbar. Qasdu, ta'yin sama fardon. Contohnya usolli zuhron fardon Allahu Akbar. Kelihatan? Tidak? Oke, saya geser. Begini kelihatan? Silau. Berarti ke depan. Begini kelihatan? Masih silau juga? Silau dari sana? Sana berarti. Pokoknya yang penting ibu-ibu bisa mengaji saja. Tidak apa-apa, orang harus bekas-kas pindah di papan tulis. Tidak lain-lain. Masih ikhlas insya Allah. Kelihatan? Kelihatan? Kalau di tengah nanti tak tutup kamera ibu. Ya nanti yang lain yang bisa lihat.
Yang tidak, foto satu orang terus dikirim di grup. Nanti Rizky foto saja, Rizky yang foto. Ustadz, kalau diubah misalnya usolli fardo zuhri, boleh tidak? Boleh. Yang penting qasdu ta'yin fiilnya masih, qasdu ta'yin fardonnya masih ada. Yang lebih mudah mungkin terbiasa lisannya usolli fardo zuhri, boleh. Tabalik tidak apa-apa. Yang penting qasdu ta'yin sama fardonnya nggak hilang. Usolli fardo zuhri, Allahu Akbar, boleh enggak Pak Ustaz? Boleh. Usolli fardo subhi, Allahu Akbar, boleh. Usolli fardol maghribi, Allahu Akbar, boleh. Usolli qasdu, fardo, maghribi ta'in. Betul. Itu untuk niat tingkat pertama. Apa saja itu sholat-sholatnya ada di atas. Sholat wajib, mengganti sholat wajib atau qada, sholat jenazah, gitu. Iya. Kalau tadi kan kalau untuk sholat wajib yang misalnya kita terlewat karena pekerjaan begitu Ustaz. Misalnya tidak sempat sholat zuhur. Jadi nanti ketika pulang di rumah sekalian asar itu Ustaz, apa duluan? Asar dulu atau zuhur dulu? Zuhur dulu, harus berurutan. Oh. Harus berurutan. Atau usolli fardo zuhri. Yang ini boleh, ini boleh. Sholli fardo zuhri. Fardo zuhri, itulah. Terserah bu ibu bapak-bapak saja. Hafalnya yang mana? Hafal yang versi kedua, boleh. Hafal yang versi pertama lebih mudah, boleh, silahkan. Yang penting qasdu ta'yin fardo. Ustaz, gimana kalau misalnya waktu saya baca niat sesuai dengan qasdu ta'yin dan juga fardu, tiba-tiba karena masih terbiasa dengan cara yang lama langsung bilang rakaataini lillahi ta'ala, atau misalnya bilangnya lillahi ta'ala. Contoh, usolli fardo zuhri lillahi ta'ala. Sah atau tidak sholat saya Pak Ustadz? Sah. Tetap sah. Terus kenapa mesti pendek-pendek begini Pak Ustadz? Kenapa nggak panjang-panjang aja? Bukannya semakin panjang bacanya semakin baik? Tunggu dulu. Niat itu dihadirkan dalam hati. Kalau diucapkan itu tidak boleh. Kapan dihadirkan? Paling afdolnya adalah ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Panjang-panjang sedikit Allahnya nggak ada masalah ketika takbiratul ihram. Allah. Saat itu hadirkan usolli fardo zuhri. Nah, itu dia kenapa harus pendek, supaya tidak baku campur. Supaya tidak saling tercampur antara aduh, bingung saya mau ucapkan Allahu Akbar atau usolli fardo zuhri rakaataini lillahi ta'ala dan lain-lain, mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Pasti susah. Coba deh praktek nanti maghrib. Kalau ibu bertanya kapan paling afdolnya, paling afdolnya niat itu dihadirkan dalam hati saat sedang mengucapkan Allahu Akbar. Terus selama ini sebelum niat, sebelum takbiratul ihram apa diucapkan? Oke. Niat bahasa Indonesianya.
Berarti double niatnya. Tidak ada masalah sebenarnya. Kalau mau ditanya sah atau tidak sah, tetap sah. Cuma kan kita berbicara ini mana yang paling afdol, mana yang paling utama. Kalau yang paling utama itu niat dihadirkan ketika saat sedang melakukan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Makanya karena alasan tersebutlah banyak biasa kita dapatkan imam-imam tuh takbiratul ihramnya panjang. Allahu Akbar. Karena dia sedang menghadirkan niat dalam hatinya. Usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu isya, dan seterusnya. Jelas ya? Jadi kalau selama ini bacaan sholat itu ketika mau mulai itu kita berta'awuz dan membaca basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru Allahu Akbar sambil menghadirkan niat. Usolli fardhu subhi. Jadi ucapan niat dalam hati itu selesai, takbiratul ihram kita juga selesai. Allahu Akbar, usolli fardhu zuhri gitu. Jelas ya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Niat itu di dalam hati. Kalau diucapkan pakai lisan boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Baik. Selanjutnya tingkatan yang kedua. Berkata muallif, wa in kanat nafilatan muaqqatatan karatibatin auzata sababin wajaba qasdul fi'li wat ta'yinu. Tingkatan yang kedua, salat sunnah karena terikat waktu. Contoh, salat qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyah Bu Ibu Bapak-bapak tahu? Oke. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, ba'diyah asar. Ada tidak ba'diyah asar? Cuma di Pom BW kayaknya yang ada ba'diyah asar. Bercanda. Saya pernah sholat asar di masjid Pom BW situ, yang di depan SD, pinggir jalan, yang berseberangan sama SD. Saya pulang dari kampus, sholat asar di masjid situ. Qadarullah agak lambat. Akhirnya saya itu masbuk kurang lebih 3 rakaat. Selesai saya sholat, imam di depan, bukan imam kayaknya, jamaah di situ, saya lupa. Salah satu jamaah lah, kita bilang salah satu jamaah di situ. Salah satu jamaah di situ, ketika sudah selesai zikir, dia berdiri lagi. Sholat sunnah 2 rakaat setelah asar. Karena posisi saya agak banyak terlambatnya, otomatis saya masih lihat beliau sholat sunnah setelah asar gitu. Di saat jamaah yang lain sudah pulang, beliau berdiri sholat sunnah 2 rakaat. Bertepatan saya selesai salam, beliau juga selesai salam setelah sholat sunnah. Saya memberanikan diri. Bapak, permisi. Mohon maaf, ini saya mau bertanya. Tadi sholat apa yang setelah asar 2 rakaat? Dia bilangnya sholat ba'diyah. Pertanyaan saya ke ibu-ibu bapak-bapak yang hadir saat ini, ada tidak ba'diyah asar? Ba'da asar itu masuk yang namanya waktu haram untuk melaksanakan sholat apapun kecuali sholat-sholat tertentu.
Sholat-sholat tertentu yang terikat dengan sebab. Nanti kita jelaskan, ada penjelasannya nanti tuh, waktu-waktu yang haram dan waktu-waktu yang boleh. Selain misalnya antum masuk masjid, ya toh, untuk melaksanakan sholat di setelah waktu asar itu haram. Atau misalnya antum kayak tadi lah, sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat asar itu haram. Sama seperti sholat sunnah setelah sholat subuh itu haram. Tidak ada sunnah habis sholat subuh. Tidak ada yang namanya ba'diyah subuh. Yang ada cuma qobliyah subuh. Jadi Pak, lanjut cerita ini. Jadi Pak, ini qobliyah, ini ba'diyah asar. Iya, ba'diyah asar. Ini sebenarnya bisa dilaksanakan, bisa juga tidak. Terserah kita mau laksanakan atau tidak. Gitu. Kalau dirasa pengen sholat, sholat. Kalau tidak ya tidak. Ibu, bapak, saya tidak langsung sampaikan di depannya. Tidak. Untuk menghindari perselisihan. Yang namanya sholat itu tidak ada suka-suka. Kapan pengen sholat, sholat. Saya lagi semangat ini. Saya mau sholat rakaat subuh itu 5 rakaat. Karena lagi semangat saya ini. Misal ada transferan gaji masuk misal. Atau ada ditraktir orang apa. Pokoknya lagi semangat lah. Akhirnya pengen sholatnya suka-suka. Tidak ada. Sholat itu diatur. Ada waktu-waktu boleh dilaksanakan sholat itu. Ada juga yang tidak boleh. Jadi jangan sembarangan. Kalau sholat itu kita sembarangan, suka-suka kita, dapatnya bukan pahala, malah dosa. Kenapa dosa? Yang pertama, karena tidak melaksanakan sesuai tuntutan Nabi. Yang kedua, karena tidak mau pergi belajar. Jadi tidak ada yang namanya sholat suka-suka. Itu akibatnya tidak mau pergi mengaji, akhirnya tidak tahu kalau misalnya ba'da asar itu tidak ada lagi sholat. Makanya tadi ketika bilang ba'diyah asar, saya bilang cuma ada di Pombewe kayaknya. Fasiam langsung ketawa-ketawa karena beliau orang Pombewe. Tapi itu cuma bercanda saya, tidak serius. Oke, kita kembali. Tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan ketika kita melaksanakan sholat karena terikat oleh waktu. Contoh sholat qobliyah ba'diyah. Atau yang terikat dengan waktu lagi itu apa? Sholat duha. Atau yang terikat dengan waktu lagi itu apa? Idul Fitri, Idul Adha. Oke. Dan juga sholat yang terikat dengan sebab. Sebab itu seperti ada kejadian-kejadian alam. Misal sebab pengen minta hujan. Sebab karena ada gerhana matahari atau gerhana bulan. Gitu. Tingkatan yang kedua ini, bagaimana cara meniatkannya Pak Ustadz? Cara meniatkannya hanyalah mengucapkan qasdu dan ta'yin saja. Jadi contoh, sholat qobliyah zuhur. Usolli itu qasdu. Qobliyah zuhri, selesai. Qobliyah zuhri maksudnya ta'yin. Atau misalnya usolli sholat usolli sholat istisqa. Istisqa itu minta hujan ya. Usolli sholatal istisqa, itu sudah selesai. Tidak perlu ada ucapan sunnah. Tidak perlu ditambahkan yang namanya rakaat dan lain-lain. Pak Ustadz, kenapa ketika yang di awal tadi itu ada ucapan fardunya, yang kedua ada tidak perlu pakai ucapan sunnahnya? Kenapa demikian? Jawabannya adalah karena kalau kita melaksanakan sholat sunnah tertentu, itu sudah pasti melaksanakan sholat sunnah itu saja. Tidak ada tujuan-tujuan lain. Tapi kalau melaksanakan sholat fardu, itu bisa ada banyak-banyak macam tujuan di belakangnya. Bisa jadi fardunya menemani orang lain. Bisa jadi fardunya itu qada. Begitu.
Paham? Jadi kalau tingkatan kedua caranya cuma dua juga, yaitu usolli, qasdu sama ta'yin. Contohnya usolli qobliyaz zuhri. Itu sholat 2 rakaat sebelum zuhur. Atau qobliyaz subuh, usolli qobliyaz subhi. Atau sholat duha, usolli sholatad duha. Gitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ada berapa jumlah rakaat sholat qobliyah ba'diyah? Dua. Jumlah. Dua. 12. Apa saja Ustazah Riri? Qobliyah asar dan zuhur 4. Berarti sudah 8. 2. Oke, qobliyah zuhur 2, qobliyah zuhur 4. Total toh? Qobliyah asar 4. Begitu. Berarti sudah 8. Begitu kah atau? Oke, qobliyah zuhur 4 berarti ya, 2. Terus asar 2. Tunggu, Ustazah Riri. Ba'diyah maghrib 2, 6. Qobliyah ba'diyah isya berarti total 4. Iya toh? Qobliyah 2, ba'diyah 2, 10. Qobliyah subuh 2, 12. Ba'diyah zuhur tidak ada? Tunggu. Sholat rawatib atau qobliyah ba'diyah 17 rakaatnya ada berapa? 12. Apa saja? Qobliyah zuhur itu 4. Ba'diyah zuhur 2, 6. Qobliyah asar 2, 8. Qobliyah maghrib ada tidak? Ada, tapi tidak masuk rawatib. Oke. Qobliyah maghrib tidak ada. Maksudnya pengerjaannya ada tapi tidak termasuk 12 rakaat rawatib. Jadi yang dihitung ba'diyah maghrib 10. Qobliyah isya, ba'diyah isya. Tidak. Qobliyah isya tidak dihitung. Ba'diyah isya dan qobliyah subuh. Kemana qobliyah subuhnya? Jadi qobliyah isya bukan masuk rawatib. Tapi dikerjakan boleh. Saya ulangi. Qobliyah zuhur 4. Ba'diyah zuhur 2. Qobliyah asar 2. Ba'diyah maghrib 2. Qobliyah ba'diyah isya 2. Qobliyah subuh 2. Kok 14? 12. 4, 2. Zuhur. Ya, silakan berhitung. Doble. Berarti asar nggak dihitung, Ustaz. Apa? 4. Asar. Qobliyah asar. Asar tidak ada. Ya. Qobliyah asar nggak dihitung. Hanya 12. Isya, Isya, bada maghrib, bada isya, bada subuh. Kok sebelum subuh?
Jadi qobliyah asar tidak, qobliyah isya tidak, gitu. Qobliyah maghrib tidak. Boleh dilakukan? Boleh. Saya ulangi. Haus juga ya. Sebelum zuhur 4. Setelah zuhur 2. Setelah maghrib 2. Setelah isya 2. Sebelum subuh. Sebelum subuh 2. Gitu. Total 12. Coba ulangi. Sebelum asar. Sebelum asar. Sebelum zuhur ibu. Wow, gimana ibu ini? Diuji ke iya. Sebelum zuhur setelah zuhur, setelah maghrib, setelah isya, sebelum subuh, total. Barang siapa yang menjaga 12 rakaat dalam sehari, Allah akan bangunkan satu istana di surga. Itu hadis. Jangan cuma amin, amalkan. Amin toh, amalkan. Itu yang namanya rawatib. Adapun sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya dianjurkan. Itu sunnah tapi bukan masuk 12 rakaat yang disebut rawatib. Rawatib namanya. Witir beda sendiri. Iya. Anjurannya ada tapi bukan masuk ke dalam rawatib. Kan biasa Bapak Ibu dengar tuh ada sholat rawatib. Itu dia. 12 rakaat sebelum dan juga sesudah sholat-sholat wajib. Barang siapa yang menjaganya, dibangunkan istana di sur. Belum selesai kayaknya nih. Qobliyah ba'diyah atau disebut rawatib. Duha, istisqa, gerhana. Sholat sunnah yang terikat waktu dan kejadian alam. Maka caranya ini tingkatan kedua. Untuk sholat sunnah yang terikat waktu dan sholat sunnah yang terikat dengan kejadian alam. Oke, seperti qobliyah ba'diyah yang disebut rawatib, duha, istisqa, gerhana bulan atau gerhana matahari. Istisqa itu apa? Minta hujan, bukan sholat hujan. Sholat minta hujan. Gerhana bulan, gerhana matahari, sholat sunnah yang atau juga bisa juga sini sholat Idul Fitri, Idul Adha. Ya toh?
Apa cara niatnya? Qasdu dan juga ta'in. Contoh usolli qobliya zuhri, usolli ba'diya zuhri, usolli ba'diyal maghrib, usolli ba'diyal isya, usolli qobliya subhi, dan seterusnya. Qobliya itu sebelum, ba'diyah setelah, sesudah. Kemudian yang ketiga, tingkatan yang ketiga yaitu sholat sunnah mutlak. Apalagi sholat sunnah mutlak ini Pak Ustadz? Sholat sunnah mutlak ini yang tidak terikat dengan apa-apa. Tidak terikat waktu, tidak terikat dengan kejadian-kejadian alam. Contoh, masuk masjid. Contoh, setelah berwudu. Contoh, sholat hajat. Oke. Sholat istikharah. Istikharah itu masuk ke sholat sunnah mutlak. Sunnah mutlak. Bagaimana caranya? Caranya adalah cukup dengan mengucapkan qasdu saja. Usolli, Allahu Akbar. Usolli, Allahu Akbar. Misal tadi, saya masuk masjid, mau sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Maka ketika takbiratul ihram, Allah, saya hadirkan niat usolli. Selesai. Allahu Akbar. Boleh digabungkan sholat tahiyatul masjid dan sholat wudu. Sholat tahiyatul masjid dengan sholat sunnah wudu, boleh. Berarti bagaimana? Usolli tahiyatul masjid. Usolli tahiyatul masjid dan sunnah wudu, Allahu Akbar. Harus disebutkan. Harus disebutkan karena innamal a'malu binniyat. Niat itu berfungsi untuk pahala. Kalau kita niatnya itu wudu dan juga tahiyatul masjid, maka dua-duanya harus disebutkan supaya dapat. Kalau tidak disebutkan, ya toh, maka cuma dapat yang paling terdekatnya saja, tahiyatul masjidnya saja. Dan boleh digabungkan sholat wudu dengan qabliyah subuh. Boleh. Boleh. Cuma lebih baik dianjurkan untuk sebutkan dua-duanya. Maksudnya usolli qobliyah subhi dan sunnah wudu. Allahu Akbar. Begitu. Kalau dari rumah Ustaz, kita ke masjid, Tidak ada masalah. tetap sholat wudu. Iya. Tidak ada masalah. Kenapa sih Pak Ustadz harus sedetail ini bacaan niat-niat sholatnya? Supaya sholat kita tidak sia-sia. Bapak Ibu, supaya sholat kita tidak sia-sia. Karena seperti yang kami bilang tadi, sholat itu pahalanya bergantung daripada niat. Berdasarkan sabda Nabi, innamal a'malu binniyati. Jadi apa yang kita niatkan itu yang kita dapat pahalanya. Terus juga sholat itu adalah ibadah yang paling terbaik. Ibadah yang paling terbaik. Ada yang namanya sholat hajat. Oke? Itu sangat-sangat dianjurkan. Bapak Ibu punya keinginan sesuatu belum terrealisasikan atau minta berharap agar keinginan kita tercapai, terkabulkan doa-doa kita, sholat sunnah 2 rakaat. Namanya sholat hajat. Atau lagi ada masalah berat banget. Pergi sholat. Lagi ada masalah pergi sholat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau lagi ada masalah dia pergi sholat supaya dikasih jalan keluar. Apa yang diniatkan? Niat saja, ya Allah saya niat sholat hajat. Usolli lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Karena dia masuk tahap yang ketiga itu. Sunnah mutlak. Tidak terikat waktu, tidak terikat kejadian-kejadian alam. Kalau lagi ada masalah, solusinya ada doanya, Bu. Ada doanya. Kalau lagi ada masalah supaya diberikan jalan keluar dari masalah itu. Doanya apa? La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil azim. Hafal? Belum? Ikuti setelah saya. La ilaha illallah Rabbul la ilaha illallahu Rabbul la ilaha illallahul azimul halim. Ulangi. La ilaha illallah al azimul halim. La ilaha illallah Rabbul arsyil karim. Rabbul arsyil karim. La ilaha illallah Rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Baru sampaikan hajatnya apa? Ya Allah, lunaskanlah hutang-hutangku. Ada enggak dalil bahwasanya sholat itu bisa melunasi hutang? Di mana? Ayat berapa? Ada. Toha 132. Ini saya dapat dari Ustadz Fauzi Ansor, Masya Allah. Toha 132. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzukuk wal akibatu littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat. Wastabir 'alaiha. Bersabarlah dalam melaksanakan sholat. Kadang-kadang sholat itu berat. Tapi kalau kita bersabar saat sedang susah-susahnya itu melaksanakan sholat. Contoh, baru bangun. Subuh. Mau pergi sholat subuh tepat waktu. Berat atau tidak? Berat bagi yang belum terbiasa. Yang sudah terbiasa pun kadang-kadang turun malasnya, ya toh? Kadang-kadang muncul malasnya. Berat. Tapi kita disuruh bersabar. Oke. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah di atasnya. Kami tidak memintamu untuk mencari rezeki. Maksudnya, la nas'aluka rizqan. Kami tidak memintamu untuk memberikan rezeki kepada Allah. Allah nggak perlu dikasih yang namanya sajen, dikasih yang namanya pulut, dikasih yang namanya ayam hitam. Allah nggak butuh itu. Allah nggak butuh. Nahnu narzukuk, kata Allah, malah kami, Allah yang kasih kita rezeki. Dan kebaikan itu adalah akhir yang baik itu adalah milik orang-orang yang bertakwa. Toha 132. Itu ayat yang menjelaskan sholat bisa melunasi hutang. Jadi kalau misalnya, ya Allah saya masih banyak hutang ini. Saya kasih tahu caranya supaya bisa cepat lunas, Bu. Ada 3. Pertama, usaha, cari.
mencari, tetap itu. Tidak bisa cuma doa-doa la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Antum doa itu juga 100 kali satu hari, tapi tidak mau berusaha mencari uang, tidak mau datang itu uang. Kita ini sebenarnya cuma disuruh mencari saja. Hasil Allah yang kasih. Hasil Allah yang kasih. Bayangkan Bu, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ada orang habis sholat subuh, dia bawa dagangan kopinya 100 gelas. Niatnya dia selesai kajian subuh, dia mau jual dagangan kopinya sama jamaah-jamaah yang hadir kajian subuh. Atas izin Allah, tiba-tiba pematerinya itu langsung bertanya, siapa yang jualan kopi di sini? Enak kalau kita ngopi habis subuh. Berdirilah orang itu, saya Ustadz, saya jualan kopi. Saya beli, berapa yang ada disiapkan? 100 Ustadz, saya beli semuanya. Berapa satunya? 13.000 Ustadz. 1.300.000 cair langsung. Coba seandainya dia tidak bawa jualan kopinya, apakah akan dapat uang 1,3 cash ba'da subuh? Tidak. Itu bukti bahwasanya soal rezeki itu Allah yang kasih, kita cuma diminta mencari. Ikhtiar, usaha. Dia usaha bikin 100 cup kopi, dia bawa ke majelis habis subuh. Dia ini nggak tahu nih berapa yang bakal laku, yang penting saya usaha dulu ya Allah. Ternyata Allah kasihkan hasilnya 100 laku, langsung cash. Ada lagi ditanya sama ustadznya, siapa lagi yang punya jualan? Saya Ustadz. Jual apa? Saya jual madu. Berapa madunya? Yang botol besar sekian Ustadz. Yang botol kecil sekian. Saya beli seharga 700.000 langsung. Siapa lagi yang bawa barang dagangannya? Saya minta yang ada langsung sekarang dibawa barangnya. Bayangkan itu. Saya Ustadz, saya jual saraba saset, saraba bubuk. Berapa satu bungkus? 40. Saya beli 8. Bayangkan. Jadi soal rezeki itu usaha. Baru nanti hasil Allah yang tentukan. Maka kalau kita punya hutang, cara pertama adalah ikhtiar, usaha, cari bagaimana supaya bisa dapat uang. Terus yang kedua baru sholat sama doa. La ilaha illallah rabbul arsyil, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Doa itu. Baru yang ketiga apa? Bukan tawakal. Iktikad baik. Sampaikan ke yang dihutangi. Mohon maaf Bu, belum bisa segera saya lunasi, tapi saya berusaha. Jangan ditelepon menghindar. Di WA tidak dijawab. Diblokir. Giliran waktu mau pinjam, saudara, bosku makasih. Pokoknya semua kalimat manis yang bisa diucapkan. Kalau perlu kasih campur gula lagi kalau kurang. Tabe saudara, mau ganggu waktunya ini. Giliran mau ditagih hilang. Ditelepon diangkat. Wih, tidak sabar sekali nih orang pinjam uang dan lain-lain. Hei. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau si pelaku sudah tidak mau menagih, tapi dia bilangnya nanti kita baku tagih di akhirat. Hati-hati. Hati-hati. Jadi jangan mengira antum lari dari hutang di dunia bakal bebas. Tidak. Di akhirat masih ditagih. Kecil besar semua ditagih. Jadi caranya yang ketiga itu ketika punya hutang, itikad baik. Kasih tahu, mohon maaf, belum mampu saya bayar bulan ini. Kita juga yang dihutangi, oh iya ini orang punya etikat baik. Senang dan yang awalnya mungkin marah-marah mau batagi, dia tidak iba juga dan kita kasihan juga gitu. Mengikhlaskan. Oke, baik. Yang mengikhlaskan itu pahalanya 2 kali lipat. 2 kali lipat.
Terpaksa ikhlas ya. Terpaksa ikhlas. Bagus, Mas. Jadi 3 cara itu Bapak Ibu supaya cepat lunas hutangnya. Pertama berusaha, kedua sholat dan juga berdoa, yang ketiga itikad baik, ditelepon, diangkat. Tidak bisa bayar tepat waktu, kabari orangnya, jangan lari-lari. Antum kira bisa selamat di dunia, bisa lari di dunia, selamat di akhirat? Tidak. Habis suara saya hari ini, tidak ada mikrofon. Itulah. Ibu saya tidak marah-marah, Ibu, tidak. Cuma saya menyesuaikan karena dengan suasana outdoor begini khawatirnya nanti suara nggak sampai ke belakang. Bismillah. Baik. Nanti saya kirimkan lewat voice note doa yang dibaca Rasulullah ketika sedang dalam kesulitan supaya dikasih jalan keluar. Kalau sedang punya kesulitan, apa yang dilakukan? Pergi sholat. Namanya sholat hajat. Niatnya apa? Usolli saja. Iya, kan kosdu saja dia. Nanti saya tulis. Nanti minggu depan saya tulis insyaallah. Apa Kak Latifah? Kalau mama aku biasa kan yang aku pulang kerja pasti tadi pulang terus jam asar kadang lewat jadi sudah ini kalau baru bangun jadi biasa bilang gini kira-kira mama ini sholat asar atau bagaimana sedang ma sholat asar kan mama bilang jangan bukannya itu waktu terlarang jadi bagaimana itu Ustaz? Iya, memang waktu-waktu terlarang itu ada. Salah satunya ini, ketika matahari sedang tenggelam ini waktu terlarang untuk sholat. Hanya saja kewajiban melaksanakan sholat fardu itu tidak hilang. Jadi memang waktunya terlarang, tapi kewajibannya masih ada. Daripada tidak dilaksanakan dosanya lebih besar, lebih baik tetap dilaksanakan walaupun di waktu terlarang. Terus yang kedua Ustaz, saya mau tanya soal sholat witir. Saya pernah bicara sama temanku kan selama ini saya sholat di masjid. Kalau sholat witir itu pertama 2 rakaat dulu, terus sambung lagi rakaat berikutnya. Yang ingin saya mau tanyakan ada 2 poin. Yang pertama, apakah niat yang sholat rakaat yang 2 rakaat pertama itu sama dengan niat yang kedua? Terus yang kedua untuk rakaat yang berikutnya itu, yang satu ini sendiri itu, apakah dia cuma baca 2 surah atau 3 surah atau 1 surah saja? Baik, niatnya sama. Yang 2 rakaat dengan 1 rakaat niatnya sama. Usolli witri, gitu, atau usolli witron. Oke. Kemudian yang kedua itu kalau yang cuma 1 rakaat terakhir, ya toh, itu memang ada dalil yang menjelaskan bahwasanya dianjurkan baca 3 qul. Oke, tapi kalau antum mau baca 1 saja boleh. Artinya bebas. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Panjang umur, sehat selalu Bapak Ibu. Amin. Sampai berjumpa pekan depan insyaallah. Insyaallah. Oke, jangan lupa minggu depan saya tanya yang bisa hafalan doa saat sedang kesulitan dapat hadiah lagi. Kiki, ambilkan lu hadiahnya, langsung kasihkan ke Ibu Ulfa. Biar dilihat. 2 kilo gula, 2 black susu. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Istighfar antum cuma mau menikmati di atas kesenangan orang. Oh, diundang. Kalau tidak diundang jangan pura-pura baik, saudara. Adakah teh? Teh apa, orang mau buat baik dilarang. Yang tidak ada data, siapa mau bersedekah hotspot boleh. Tapi kalau bersedekah hotspot jangan pakai buka YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.